Belum ada sehari, belum ada 24 jam setelah dilantik guys, sudah bikin pernyataan yang kontroversi. Jadi menurut Pak Yusril ketika diwawancari oleh media, tragedi Mei 98 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman semua, blunder demi blunder dari menteri-menterinya Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Salah satunya adalah Yusril Mahendra yang menyatakan bahwasanya tragedi 98 itu bukanlah termasuk pelanggaran HAM berat. Tentu pernyataan tersebut membuat netizen bereaksi dan memberikan komentar menohok atas pernyataan Yusril tersebut. Dan tidak lupa juga Bung Rocky Gerung juga memberikan kuliah gratis untuk para menteri-menterinya Prabowo Subianto. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Alah Prof, baru juga dilantik jadi menteri, udah blunder aja. Prof Yusril, Menko Hukum dan HAM yang baru aja dilantik, mengeluarkan statement kontroversi tentang tragedi 98. Beliau bilang tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Dan bahkan beliau bilang dalam beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ada Bahaya ada satu bulan. Nih mohon maaf nih Prof, cuman mau ngingetin, Komnas HAM udah menegaskan ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah tiganya ada di tahun 98, termasuk peristiwa Trisakti dan Semanggi. Dan Pak Jokowi juga mengakui hal tersebut dengan membentuk tim PPHAM. Ini konsep keberlanjutannya gimana sih? Hilirisasi yang jelas-jelas makan banyak korban ISPA tetap dilanjutin. Giliran yang udah bener gini malah dibelokin. Gua ngerti kok kalau pemenang tuh gampang buat ngubah sejarah. Tapi jangan secepat ini juga dong. Kalau gini kan ketebak 5 tahun ke depan mau ngapain aja. Hancur. Ya, selalu kontroversi itu akan kembali di dalam setiap fase dalam politik kita, justru ketika ada momentum tuh. Dan Pak Yusril mengkoreksi, Pak Mahfud mengingatkan. Jadi semua hal yang sifatnya dokumen negara sebetulnya dengan mudah kita periksa genealoginya kan. Kan semua dokumen pernah diberi Komnas HAM serahkan pada presiden, presiden limpahkan kepada presiden berikutnya. Kan itu yang terjadi di dalam mengusut alur keputusan soal 98. Tetapi hal yang lebih penting adalah kita mesti pastikan bahwa negeri ini harus bersih dari cacat-cacat hak asasi manusia, dan itu adalah janji peradaban kita sebetulnya sejak reformasi itu. Nah, kelihatannya banyak pihak yang menginginkan ada semacam negosiasi dengan masa lalu. Ya boleh aja, tetapi ingatan itu tidak boleh dilenyapkan. Itu banyak lembaga internasional juga yang ikut memantau kita. Jadi kelihatannya kasus 98 ini itu harus diterangkan kembali sebagai kasus negara mengabaikan terjadinya kekerasan itu, atau negara ikut di dalam kekerasan itu. Itu yang kita sebut sebagai didesain sebagai commission, atau didesain sebagai omission itu kan. Act of commission artinya negara ikut serta aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Crime against humanity itu membiarkan terjadinya kekerasan juga adalah pelanggaran, karena act of commission artinya berdiam diri menyaksikan terjadinya crime against humanity. Kan itu dasarnya tuh. Tapi dokumen-dokumen sudah dilengkapkan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia tuh. Dimensi hukumnya ada di situ, dimensi politiknya tentu kita bisa perdebatkan bahwa itu peristiwa politik, 95 juga peristiwa politik. Tapi dokumen pelanggaran HAM-nya harus dipisahkan, bahwa kan kita selalu ada dalam doktrin bahwa sejarah itu sebetulnya adalah politik di masa lalu. Politik adalah sejarah yang sedang dibuat di masa kini. Jadi kejelasan atau batas air antara mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM itu sudah didokumentasikan. Dan jadi selisih pikiran antara Pak Mahfud dan Pak Yusril itu ada selisih pikiran antara dua pakar tata negara, pakar hukum tata negara yang mengerti mana yang sebetulnya harus diutamakan. Peristiwa politiknya bisa didiskusikan, tetapi dokumen hak asasi manusianya udah final, tinggal dibawa ke wilayah-wilayah pengadilan yang memang sejak bertahun-tahun tidak diperiksa sebagai dokumen untuk diajukan menentukan siapa pelanggar HAM pada waktu itu kan. Itu konteks besarnya saya kira itu. Tercatat pasca pelantikan menteri ada 3 kontroversi yang sudah terjadi. Apa saja kontroversinya ya teman-teman? Kita lanjut saja.
Menteri, ada 3 kontroversi yang sudah terjadi, yaitu yang pertama adalah Pak Yusril bilang bahwa kejadian 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Yang kedua adalah Pigai meminta dana kementeriannya itu 20 triliun, jumlah yang sangat besar guys. Yang ketiga itu adalah Pak Yandri salah menggunakan kop surat untuk kepentingan pribadi. Ya, kita lihat akan ada kesalahan apa lagi di depan ya. Buat para menteri, tolong jaga omongan, jaga sikap, kasihan presiden kita. Salam logika. Nitip di sini saja ya. Ini kegiatan-kegiatan blunder para menteri. Blunder dan randomnya para menterinya Prabowo Subianto. Yusril Iza Mahendra yang bilang bahwa kerusuhan atau tragedi tahun 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Yang kedua, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Beliau bikin blunder karena mengadakan acara keluarga yaitu haul untuk ibunya yang sudah meninggal dengan bikin undangan memakai kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Dia mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sayangnya ketika acara haul itu diadakan, banner dengan kop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal ada di belakangnya. Mudah-mudahan ini tidak ada hubungannya dengan istri beliau yang sedang nyalon jadi Bupati Serang. Yang ketiga, si anak emas yaitu Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Beliau cerita bahwa ada tukar guling Ketua MPR dengan jabatan Menteri dari partai yang dia pimpin. Yang keempat, paling heboh nih, Natalius Pigai, Menteri HAM. Beliau sangat kaget ketika melihat anggaran untuk Kementerian HAM hanya 64 miliar. Padahal harapan dia 20 triliun. Wadaw. Dia minta uang 20 triliun katanya mau bikin universitas HAM. Kayak apa ya universitas HAM? Halo guys. Halo. Pertama, Kabinet Merah Putih bertugas. Ya, sayangnya yang dilakukan adalah menyampaikan kebohongan kepada masyarakat. Ya, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa kasus 98 bukanlah pelanggaran HAM. Sebenarnya hal ini adalah hal yang sudah ditakutkan banyak orang ya jika Pak Prabowo terpilih, bahwa kasus pelanggaran HAM pasti akan disingkirkan kasus tahun 98 ini. Ya, mereka yang mengadakan kamisan boro-boro akan dianggap, tapi pasti akan disingkirkan jauh-jauh. Yusril mengatakan bahwa kasus 98, penculikan, perkosaan, pembunuhan ini bukan pelanggaran HAM. Lalu apa namanya? Pelanggaran lalu lintas. Ya, sepertinya usaha pertama yang dilakukan adalah memang bersih-bersih, cuci muka, mandi, ya, agar ketika bertugas tampak bersih. Dan sepertinya semua ketakutan akan menjadi kenyataan. Dan sepertinya hanya tinggal menunggu tanggal kalau Pak Harto akan segera menjadi pahlawan nasional. Salam. Nah oke teman-teman semua, itulah video sindiran atau komentar monohok daripada netizen untuk para menteri-menterinya Prabowo Subianto ya teman-teman. Salah satunya yaitu terhadap Yusril Mahendra yang menyatakan dengan sangat gampangnya menyatakan bahwasanya tragedi 98 itu bukanlah termasuk pelanggaran HAM berat. Sangat disayangkan ya teman-teman, seorang profesor yang seharusnya pengetahuannya ataupun keilmuannya itu sangat tinggi dengan sangat gampangnya menyatakan tragedi 98 bukanlah pelanggaran HAM berat ya teman-teman. Apa mungkin karena si Yusril ini dikasih jabatan oleh Pak Prabowo Subianto, maka dengan gampang menyatakan kalimat seperti itu. Dan untuk para menteri-menterinya Pak Prabowo Subianto, tolong jaga sikap dan jaga perkataan Anda, jangan sampai blunder lagi. Kasihan dengan Pak Prabowo di sana ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.